tanpa pakai humidifier tapi pakai HME, filter HME itu lebih simple banget, iya, lebih enak, nggak ribet. Bisa nggak ini alatnya? Bisa. Tensinya. Jadi kalau sebenarnya nggak usah pakai chamber, pakainya yang breathing ini aja. Tuh, lebih gampang banget. Jadi user itu lebih gampang sekali kalau pakai yang ini. Tinggal kasih filter HME itu selesai. Nah kalau ini Lebih boros ya? kalau untuk COVID wajib pakai disposable kan? Iya. Lebih simpel banget kalau pakai yang ini. Nanti satu-satu kita coba yang pakai yang Reus sama yang dispo ya. Mungkin mau coba langsung dispo aja. Dispo dulu. Karena emang di sini kan untuk pasien COVID kan. Jadi itu lebih baik yang disposable. Karena emang lebih gampang. Nah, nanti tinggal di sini kasihnya filter HME, yang filter yang biasa. Bukan bakteri filter ya. Kalau ini kan bakteri filter. Nah, ini bakteri filter. Nah, kalau filter HME kan ada kelembapannya. Itu taruhnya di depan. Nah, untuk bakteri filter karena di sini untuk pasien COVID itu masangnya di ekspirasi. Jangan diinspirasi. Jadi lebih baik di sini. Jadi untuk user kita double bakteri filter dari filter HME sama bakteri filter. Karena untuk pasien COVID kan lebih mementingkan kitanya gitu. Makanya kalau untuk pasien COVID itu dibalik, bakteri filternya itu diekspirasi, nggak usah diinspirasi. Karena kalau inspirasi yang masuk ke pasien itu sudah dapat filter dari filter HME gitu. Jadi pas pembuangan, pas ekspirasi itu double filternya dari HME dan bakteri filter gitu. Beda kalau untuk pasien non COVID. Nah, itu bisa bakteri filternya diinspirasi. Mungkin dari awal saja. Saya ngenalin dari awal dulu. Belum ini. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya sebagai produk spesialis dari alat Bella Vista. Nah, ini ventilator kita di sini dari IMT Medical, dari Bella Vista. Alatnya seperti ini standar. Jadi bisa buat transport ataupun buat standby. Jadi alatnya ini untuk Bella Vista tersendiri sudah tidak menggunakan kompresor. Ya, jadi sistemnya dia sudah menggunakan turbin. Makanya di sini user hanya membutuhkan O2. Jadi sudah tidak perlu air lagi. Jadi saat mau dipakai ke pasien kita hanya nyelupin ke O2. Jadi nggak perlu air lagi. Gitu, makanya saya bilang tadi seandainya mau buat transport, alat ini juga bisa untuk O2 tabung yang kecil ataupun sampai yang besar, ataupun mungkin sentralnya nggak ada bisa pakai yang tabung karena emang Bella Vista sudah tidak menggunakan kompresor lagi, jadi suplainya di sini hanya O2. Bisa mobil diangkat? Bisa. Kalau mau diangkat, ini ada baut 3, di sini ada baut hitam. Nah ini ada 3 kan? 1, 2, 3. Ini tinggal dilepas saja. Tinggal dilepas. Nanti alatnya diangkat. Jadi tanpa troli. Jadi seandainya mau untuk ambulan, untuk transport itu bisa. Jadi tinggal seperti ini aja. Nanti di sini tinggal pengganti humidifier yang saya bilang tadi, filter HME. Jadi humidifier dan trolinya tinggal ditinggal aja. Gitu. Nah, untuk Bella Vista di sini sebelah kanan saya itu ada tombolnya. Di sini untuk listrik. Di sini untuk O2. Kita sambung ke sentral. Bella Vista hanya punya satu tombol itu untuk menyalakan, jadi kita tekan sekali saja. Untuk pengoperasian dan mematikan itu full touchscreen, gitu. Nah, di sini juga ada flash disk. Flash disk di sini
itu di alat Bella Vista ini bisa kita bisa menyimpan foto hasil dari pasien. Nah, hasil foto itu bisa kita ambil lewat flash disk ataupun mungkin dari pihak kita mau upgrade software itu juga bisa. Gitu. Ini fungsinya untuk flash disknya. Nah, yang sebelah kiri saya namanya ventilator, pasti ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, di sini yang gambar paru dan gambar panah keluar berarti itu inspirasi. Yang di sini itu untuk ekspirasi. Yang biru dan putih itu untuk flow sensor, flow sensornya nyambung di sini. Yang merah di sini untuk ekspirasi. Nah, di sini ada SPO2 dan ETCO2. Untuk sensor SPO2 nanti bisa kita coba untuk SPO2. Nah, di sini itu SPO2 dan ETCO2 itu dia bisa terbaca di ventilator Bella Vista. Biasanya kan kalau mau lihat SPO2 atau ETCO2 kan harus pakai patient monitor. Nah, seandainya untuk mobile nggak di ruangan, patient monitornya nggak ada, itu bisa dilihat di sini. Yang penting sensor di sini dipasang. Ya. Bella Vista juga sudah berbahasa Indonesia, jadi lebih gampang untuk pengoperasian. Emang sudah berbahasa Indonesia yang setiap hari kita gunakan. Tapi seandainya Bapak sama Ibu terbiasa pakai bahasa Inggris, silahkan diganti karena ada 23 bahasa. 23 bahasa. Tiga. Aturannya ada yang Nah, ini tampilan awal seperti ini. Karena yang dibeli di rumah sakit itu yang tipe untuk ICU, makanya di sini pasiennya hanya dewasa dan anak. Neonatalnya belum bisa, belum ada di sini. Tapi seandainya rumah sakit ternyata nanti kedepannya membutuhkan neonatal, itu rumah sakit hanya beli software saja, tidak perlu membeli alatnya lagi. Jadi harganya lebih murah gitu. Alatnya tetap, tapi hanya nambah software gitu. Nah, di sini untuk anak dan dewasa, di sini ada profil. Jadi kita ada pasien terakhir dan pasien baru. Seandainya ada pasien baru, berarti kita pilih yang pasien baru. Kalau sudah biru, berarti sudah kita pilih. Di sini untuk jenis pasiennya untuk dewasa dan anak. Seandainya kita setting dewasa, karena breathing circuitnya yang dewasa. Untuk breathing circuit, bakteri filter, flow sensor, silahkan mau pakai yang reusable, disposable, merek apa aja itu tidak ada masalah. Gitu. Mau yang nyambung ke ada chambernya atau pakai filter HME itu tidak ada masalah. Gitu. Nah, di sini kita setting. Di sini sudah ada gendernya, laki-laki ataupun perempuan. Tinggal kita setting. Seandainya perempuan, Bella Vista mengacunya ke tinggi badan, berat badannya berat badan IBW, ideal body weight. Di sini kita seandainya setting 160. Kita oke. Nah, di bawahnya itu sudah ada patologi. Jadi seandainya kita bingung, dokter belum ada instruksi sama sekali, kita mau kasih parameternya apa, daripada kita ngasal untuk nyeting angka-angkanya, di sini kita bisa lihat sudah ada patologinya. Ya, di sini patologi di sini lebih aman kita gunakan. Yang penting gender dan tinggi badan itu kita isi, gitu. Nah, seandainya di sini ternyata pasiennya ada COPD, ada obstruktif ya, kita oke. Alat rekomendasi ini, inspirasinya 15, PIP-nya 4, beratnya 10, oksigennya 60. Ya. Tapi ketika kita belum tahu pasiennya itu kenapa, di sini tidak dikenal, kita oke. Nah, rate-nya jadi 11, oksigennya jadi 80. Jadi di sini lebih gampang ketika belum kita nggak tahu mau dikasih berapa. Jadi lebih baik ngikutin yang di parameter yang di mesin gitu. Tapi seandainya dokternya membutuhkan, oh ternyata PIP-nya mau dinaikkan, itu silahkan. Karena untuk parameter di sini, untuk mode di sini yang menentukan itu user. Karena kan yang tahu kondisi pasien kan kita, gitu usernya.
Untuk sirkuit pernafasan yang pasti bisa invasif ataupun non invasif. Jadi bisa pakai ETT ataupun pakai masker. Untuk tes sirkuit wajib dilakukan setiap pergantian breathing circuit. Karena kan kita harus lihat ada bocor atau tidak di breathingnya, terus di flow sensornya bagus atau sudah bermasalah gitu. Di sini sudah berbahasa Indonesia, sudah ada tutorial dalam bentuk gambar. Lepas sambungan dari pasien. Nah, gambarnya hanya breathing dan flow sensor. Berarti tidak nyambung ke pasien, tidak nyambung ke teslang. Karena kan animasi parunya teslang kan. Kita mulai. Nah, ikutin saja tutorial yang ada di sini, yang ada di gambarnya. Masukkan kompresi. Jadi lebih gampang. Tutup sirkuit. Berarti kita tutup sirkuitnya. Kalau ini hilang, konektornya ini hilang, berarti kita balik ke tangan, pakai tangan tutupnya, gitu. Tapi satu flow sensor, satu alat kalibrasi ini, ya. Balik flow sensor, berarti yang ditutup tadi kita buka, yang kecilnya taruh aja di sini, kita balik flow sensornya. Kalau tidak ada sambungan ini, kita megangin, karena besaran flow sensor sama yang ujung breathing itu sama besarnya. Karena ini yang sering hilang dulu. Iya. Tapi kan ini breathing flow sensor ini disposable sebenarnya. Alihkan sensor alir ke depan, jadi dibalikkan ke kondisi semula. Bisa dilihat dari gambarnya, dibalikkan seperti kondisi awal. Kan hanya alat bantu, terbuka, taruh di sini, jangan hilang. Sudah ada Jepitan. ternyata dalam. Apalagi, nah ini kan ada sakunya nih, Iya. tapi kalau pakai APD kan nggak ada tuh, Iya. jadi masih aman lah, paling ditaruhnya di atas Iya. ini. Kalau pak yang sering tuh hilang pakai ini nih, pakai baju, karena kan kantongnya di depan, habis kalibrasi biasanya masuk lupa, itu paling Bawa sering. pulang. Aduh, Jeko. Nah, tes sirkuit berhasil, berarti tidak ada kebocoran, flow sensornya oke, baru kita tutup di sini. Nah, di sini ada pengaturan mode. Seandainya mau disetting modenya. Untuk mode di sini sudah ada mulai dari CPAP, pressure sampai volume. Kita bahas satu-satu mungkin. Di sini CPAP berarti hanya PIP dan O2. Terus di sini ada AVM. AVM di sini itu autopilotnya dari alat Bella Vista, Adaptive Ventilation Mode. Nah, ini bisa juga digunain mulai dari intubasi sampai weaning. Yang penting tinggi badan dan gender itu kita setting, karena untuk menentukan besaran minute volumenya. Terus di sini PIP untuk batas bawahnya, T-limit untuk batas maksimal, trigger bisa disetting, dan O2. Di sini AVM di sini itu lebih baik ketika kita belum tahu mau dikasih mode pressure ataupun mode volume. Bener-bener nggak tahu nih kita mau kasih apa, modenya bagaimana. Ini kita bisa gunakan AVM, karena AVM itu
alat yang akan menyesuaikan dari kondisi pasien. Nanti kalau perubahan dia otomatis berubah. Dia akan ngikutin terus alatnya, jadi lebih gampang. Ketika mungkin belum ada dokter anestesinya, belum instruksi nih mau dikasih kontrol, ASIS atau SMV ataupun support, ini AVM ini bisa kita gunakan gitu. Jadi nanti alatnya yang ngikutin dari kondisi pasien sendiri, jadi lebih aman gitu. Kalau nggak ada dokternya lebih baik pakai AVM ini sih, daripada kita nggak tahu nih, nggak tahu mau pakai pressure ataupun volume. AVM ini lebih aman. Iya, yang penting gender dan tinggi badan itu diisi. Nanti berat badan IBW, ideal body weight ya. Nanti saat pasiennya udah bagus nih responnya, yang diturunkan ini minute volumenya aja kita turunkan. Ternyata nanti udah sampai ke 25, pasiennya udah bagus. Nah itu baru tinggal kita ganti mungkin ke yang support saja, karena berarti 25 ini berarti alatnya hanya kasih 25%, jadi sudah 75% itu emang sudah dari pasien. Makanya untuk mancing lepas dari AVM kita tinggal naik turunkan di sini. Berarti kalau kita kasih 100%, alat akan ngasih full minute volumenya sebesar ini 5,2. Tapi ketika nanti udah kita turunkan seandainya 25 ya, tuh minute volumenya sekarang jadi 1,3. Jadi lebih kecil yang dikasih dari mesinnya. Iya. Nanti kalau udah 25 ternyata udah bagus, berarti itu bisa kasih mode yang support aja. Jadi 100% sudah dari pasien, ataupun mungkin dikasih CPAP nggak ada masalah gitu. Makanya di sini AVM ini bisa digunain dari intubasi sampai weaning, tinggal kita turunkan aja sesuai dengan kemampuan pasien gitu. Nah, pertama kita kasihnya 100. Kalau sudah kan kita setting tadi sini ya. Di sini udah, di sini sudah semuanya, tes kalibrasi udah, mode udah, langsung saja mulai ventilasi. Ventilasi sudah berjalan. Nah, kenapa tidak ada dosis O2? Karena saya tidak nyambung O2. Tapi alat Bella Vista bisa bekerja dari 21% oksigen. Jadi seandainya oksigennya bermasalah, mungkin bermasalah 2 menit lah, alat ini tidak bakalan berhenti. Tapi ingat, pasiennya hanya dapat 21% O2-nya. Gitu. Jadi kalau pasiennya benar-benar jelek, takutnya SpO2-nya itu turun. Karena nggak dapat suplai O2. Karena O2-nya hanya dapat 21%. Gitu. Tapi alatnya nggak bakalan berhenti ventilasi. Dia akan selalu ventilasi terus. Karena untuk Bella Vista tersendiri, untuk O2-nya dia bisa bekerja dari 0 sampai maksimal 7 bar. Jadi mau pakai sentral ataupun tabung yang kecil pun alat ini bisa. Nah, untuk Bella tersendiri, karena sekarang mungkin kemarin O2 agak ini ya susah ya. Bella Vista ini bisa untuk tekanan rendah, jadi untuk O2 konsentrator itu bisa. Tapi maksimal O2-nya itu kalau hanya bisa sampai 80%. Di atas itu alarm bunyi. Jadi dia nggak kuat O2 konsentratornya. Karena kan untuk O2 konsentrator sendiri nggak bisa sampai 100% kan? Iya. Makanya alat ini bisa bacanya itu di angka 75 sampai 80 itu udah naik turun di situ. Di atas 80 udah nggak mau naik lagi di sininya FiO2-nya. Iya, FiO2-nya nggak mau. Jadi seandainya O2-nya bermasalah banget, kita bisa pakai yang O2 itu gitu. Karena Siloam Karawaci kan kemarin pakai itu ya Pak. Kita bisa alat ini
Cuma ya itu nggak bisa lebih dari 80. Tapi alatnya bisa. Seandainya hanya butuh 50%, 60%, oke lah pakai. Mengganggu filternya nggak? Dan? Mengganggu filternya Enggak sama sekali. Karena di sini di alatnya tersendiri itu sudah bisa ada settingan tekanan tinggi ataupun tekanan rendah. Jadi kalau mau pakai O2 yang respirator tinggal di tekanan rendah. Karena kan flow paling ratingannya kan 10 liter per menit. Nah, itu nggak sampai 1,5 bar. Jadi kita pakai yang tekanan rendah. Tapi kalau pakai sentral ataupun tabung, berarti pakai yang tekanan tinggi. Karena untuk sentral itu di sekitaran 5 sampai 6 bar. Jadi alat ini masih bisa gitu. Nah, ini tampilan pas waktu ventilasi seperti ini. Jadi ini grafik kondisi dari pasien. Ini angka dari pasien. Karena kita pakai AVM, kita bisa animasi grafik ini. Nah, grafik di sini bisa dilihat. Di sini yang bulat biru itu berarti pasiennya. Di sini tidal volume yang dikasih dari mesinnya. Ini tidal volume pasien saat ini 336. Di sini rate dari pasien. Ini yang kotakan di sini itu titik safety dari alatnya. Bisa dilihat. Seandainya ada respon dari pasien, kotakannya dia akan ikutin. Makanya saya bilang tadi, alat yang akan menyesuaikan dari kondisi pasien. Makanya di sini lebih aman kalau kita pakai AVM. Ataupun mungkin kalau pasiennya ngawur nih, nanti saat dia udah stabil, alatnya langsung ngambil alih, langsung diambil dalam kotakan safety lagi. Ini kan Pak, nah alatnya akan ngikutin terus. Makanya di sini AVM lebih mudah untuk kita sebenarnya. Kalau seandainya kita nggak tahu mau dikasih, kalau mau ganti mode yang lain, di sini juga kita ada pressure control yang benar-benar full dari mesin. Pressure assist masih full mesin, tapi di sini sudah ada trigger. Jadi pasiennya sudah diberi kesempatan untuk bernafas. Di sini juga sudah ada SCMV, berarti di sini sudah ada support. Terus di sini ada pressure support, nah. PSV, berarti di sini sudah sepenuhnya dari pasien. Di sini juga ada bilevel. Bilevel berarti ada batas 2. APRV di sini berbanding terbalik dengan mode-mode yang lain. IE-nya pasti lebih panjang, inspirasinya lebih panjang daripada ekspirasi. Terus yang di bawah itu ada volume control sama, tapi di sini pakainya yang volume, kalau yang di atas pakainya pressure. Targetnya pressure, kalau yang di sini targetnya kita volume, tidal volume. Di sini ada pressure assist, volume assist. Dan di sini ada volume control SCMV. Makanya di sini silahkan disesuaikan dengan kondisi pasiennya, mau pakai menggunakan mode apa. Tingkatannya berarti pasien apnu pakai kontrol SCMV berarti sudah bisa ada nafas spontan. Pressure support berarti sudah hampir sepenuhnya dari pasien. Nah, kalau ada alarm, karena kita belum setting pengaturan alarm, tinggal masuk ke sini. Di alat Bella Vista itu dikasih tahu, berarti ini yang bermasalah loh, rate-nya gitu. Nah, di sini ada batas atas dan batas bawah. Bisa kita setting. Mungkin batas bawahnya mau 10, batas atasnya mau 20, itu silahkan. Tapi seandainya kita nggak tahu mau disetting batas atas, batas bawah berapa, itu di sini ada auto set. Auto set di sini berarti alat yang nyesuaiin dari pasiennya. Tapi pasti ada kerugian dari semua otomatis tadi ya. Ada alarm dikit, auto set hilang semua.
pasti hilang kayak gini. Alarm dikit auto set. Harusnya pasiennya sudah nafasnya sudah harus lepas dari ventilator karena kita tidak memperhatikan alarm. Pasiennya masih dikasih kontrol terus kan, kasihan juga gitu. Makanya seandainya ada alarm, dilihat dulu alarmnya apa gitu, jangan asal auto set. Oke, kita emang hilang gitu ya kan, tapi kan nggak tahu kondisi pasiennya kalau nggak kita lihat dulu, cek dulu gitu. Jadi sebaiknya sebelum kita auto set, kita lihat dulu mungkin rate-nya sudah terlalu tinggi. Kalau rate terlalu tinggi kan berarti respon dari pasien sudah bagus, udah banyak berarti nafas spontannya gitu. Kalau kita auto set, oke, hilang karena kan alarm ngikutin dari pasiennya. Tapi kan ibu ibu harusnya sudah ganti mode dari kontrol ke SCMV, nggak ketahuan karena kan kita auto set, nganggepnya udah hilang kan alarmnya gitu. Untuk ngatur mode begitu itu ada panduannya kan ya? Sebenarnya gini, kalau untuk mode itu dilihat dari pasiennya. Kalau pasiennya aku berarti dikasih bener-bener nggak ada nafas nih, Berarti kita kasih bisa terus kontrol. ya? Gimana? Bisa terus berarti tergantung kondisi. Tapi nggak mungkin sih kalau satu hari ganti-ganti itu nggak ini sih, jarang. Nah untuk hentikan untuk standby itu hentikan ventilasi di sini. Jadi seandainya kita sudah menyiapkan semuanya, pasiennya belum ada, ini adalah mode standby. Ketika nanti pasiennya udah oke, udah datang, tinggal kita pasang ke ETT, langsung aja mulai ventilasi. Jadi kita nggak perlu kalibrasi lagi. Nah, kalau untuk settingan cukup itu tadi. Jadi di sini dengan satu layar di sini kita setting dari profile sampai ke mode ventilasi berjalan, selesai. Alat ini sudah berjalan gitu. Kalau untuk ganti mode tinggal kita geser. Kalau untuk masuk ke pengaturan alarm baru masuk ke alarm di sini. Untuk balik itu di kokpit. Iya, kokpit ini untuk lihat parameter. Iya. Kalau untuk itu mengunci layar gitu, Kunci layar di sini, menu utama, tekan lama, kunci layar sentuh. Bukanya situ lagi. Bukanya sama lagi. Nanti kalau kita biarkan dia muncul. Gitu. Kalau mau kita pencet seperti langsung buka layar. Nah, seandainya pepik nih, ini kan hasil dari pasien. Ini hasil dari pasien. Di sini yang user setting. Angka yang di sini akan selalu berubah karena ini pasien. Tapi angka di sini tidak akan berubah ketika user yang berubah. Ya. Nah, di sini alat Bella Vista ini bisa dihapus ataupun ditambah parameternya. Seandainya PP nggak perlu nih, kita bisa ubah angka. Di sini ada 30 parameter lebih. Karena ini yang standar. Kalau yang komplit itu sekitar 60 parameter. Nah, di sini bisa dilihat mulai dari pressure, minute volume, volumenya berapa, tidal volumenya berapa, kebocorannya berapa, mau dilihat SPO2-nya juga bisa, ETCO2-nya juga bisa. Jadi silahkan disetting sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga bisa. Seandainya flow-nya nggak mau nih, mau dirubah, mau pakainya yang volume, itu juga bisa. Di sini ada tanda panah yang saya bilang tadi, kondisi pasien saat ini bisa kita simpan dalam bentuk foto. Kalau pakai APD kan kita nggak mungkin pegang handphone terus, tiba-tiba adalah alarm. Kita harus konsultasi ke dokter, ya kan? Nah, di sini ada tanda panah kecil. Nah, di sini ini zoom grafiknya, ini zoom.
lebih kecilnya. Ini freeze di sini untuk ngebaca hasil grafik ataupun hasil dari kondisi pasien saat itu juga. Hasil freeze di sini bisa kita screenshot. Tapi tidak mengganggu ventilasi sama sekali. Ventilasinya tetap berjalan. Melihatnya kalau seandainya nggak mau di freeze nggak apa-apa, langsung aja diambil. Lihatnya di sini menu utama, kita cari gambar. Nah, ini yang saya ambil. Ini yang freeze tadi, ini yang tidak. Jadi semua orang itu bisa tahu di sini sudah ada tanggal, ada jamnya. Jadi jam berapa itu ketahuan ngambilnya. Kalau mau tanggal bulan di bawahnya ada tanggal, bulan, dan tahun dan jam. Jadi semua orang itu bisa lihat. Seandainya dokternya nanti sore nih, ternyata masalahnya pagi, ya udah tinggal di screenshot, sore baru dikonsultasikan. Jadi nggak lupa gitu. Tadi alarm apa ya, itu yang sering terjadi gitu. Nah, seandainya parameter ini ada yang mungkin lagi nyusun sekolah lagi ataupun bagaimana, ini untuk pelatihan rame-rame itu bisa diambil lewat flash disk. Ya, bisa diambil dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk nanti seandainya kita ngambil terus, takutnya penuh ataupun bagaimana, nggak usah khawatir, karena untuk Bella Vista tersendiri dia untuk penyimpanan foto itu 10 foto. Saat kita ngambil yang ke-11, yang pertama akan terhapus secara otomatis. Jadi maksimal 10 ya. Iya. Cuma untuk foto, untuk rekam belum bisa ya? Untuk video, tutorial dalam bentuk video itu ada, tapi saat kita ventilasi ke pasien itu tidak bisa di-play gitu. Manual booknya sudah ada di dalam. Jadi mungkin kita lupa masang breathing, itu juga ada di situ. Iya, panduannya biasanya sudah berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pula. Nah, ini tutorial pas tadi stepnya dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi Bapak nanya kan. Ini udah ada stepnya, pas settingnya dari 1 terus sampai 6. Di sini sudah jelas. Terus untuk nah, ini kalau masang pakai humidifier. Jadi inspirasi kan dari 1, terus 3-nya di sini. Ini kan, yang ada kabel. Jadi di sini sudah ada gambarnya. Nah, ini kalau pakai filter HME yang tadi pengganti humidifier. Jadi harus di depan flow sensor karena kan itu yang dekat dengan pasien. Jadi sebenarnya di sini itu sudah ada semua di manual book. Sudah berbahasa Indonesia, benar-benar bahasa Indonesia. Jadi gampang, siapapun bisa baca. Nah, di menu utama sendiri, Bella Vista ini kan ada 4 layar ya, kayak handphone. Di sini, di menu utama, itu ada trading. Alat ini safety user, safety untuk rumah sakit. Karena untuk penyimpanan data pasien, dia bisa sampai 1 tahun ke belakang. Jadi kita bisa lihat 21 Agustus 2020. Sistemnya sama kayak seperti foto tadi. Selama 1 tahun, pas tanggalnya berubah, tanggal tahun yang lalu, berarti terhapus ya, selama 1 tahun. Berapapun banyak pasien pun, dia akan selalu menyimpan selama 1 tahun. Dan di sini seandainya ada masalah di pihak keluarga, ini bisa di screenshot, hasilnya bisa kita print dalam bentuk ya, diambil lewat flash disk. Ini hasilnya bisa kita screenshot seperti ini. Jadi dokter pun bisa baca seperti ini, hasilnya bisa kita screenshot. Jadi di sini sudah ada parameter-parameternya, mulai dari PIP, mulai dari REP, itu sudah ada semuanya. Nah, di sini di layar kedua itu ada konfigurasi ASIS. Konfigurasi ASIS di sini ada O2, terus di sini untuk bahasa kita ada 23 bahasa. Bahasa Indonesia itu yang paling atas, seandainya mau bahasa Inggris silahkan diganti.
Terus ada kecerahan juga, suaranya seandainya kurang kenceng bisa sampai 100, yang paling rendah itu 60, jadi nggak bisa sampai di off kan. Terus untuk kalibrasi sensor O2, karena di sini ada O2 sensor, O2 cell. Seandainya alat baru mungkin itu sebulan sekali aja untuk kalibrasi O2, tapi seandainya udah dipakai selama 1 tahun, dipakai tidak dipakai biasanya dia harus diganti sih Pak. Iya. Nanti masalahnya itu kalau kita setting O2 nya 100, takutnya nggak mencapai 100. Berarti itu antara O2 sensornya yang bermasalah. Di sini ada data pasien, ada mulai dari identitas dan namanya. Untuk mematikan juga dari sini. Terus yang layar ketiga ada tutorial dalam bentuk video, ada gambar, ada manual book di bantuan. Di sini perihal Bella Vista ada nomor seri. Ini jumlah jam pengoperasian. Alat ini tidak bisa dibohongin alatnya sering digunakan atau tidak. Karena di sini ada jumlah jam dan jumlah nafas. Ini tidak bisa dikembalikan ke 00 lagi. Tidak bisa di restart. Jadi tahu sebenarnya ini juga bisa kita buat acuan ngitung BEP dari rumah sakit. Balik modal nggak sih sebenarnya gitu. Kita pakai setahun berapa nafas nih, itu berapa jam bisa dihitung di situ sebenarnya. Nah, ini nggak bisa dikembalikan lagi ke 00. Jadi kita tahu alatnya itu sering digunakan atau tidak gitu. Terus di sini kokpit pasien, seandainya ada kunjungan keluarga, mungkin kalau COVID nggak mungkin sih, tapi kalau nanti seandainya di non COVID ada kunjungan keluarga, daripada kita kasih grafik banyak angka, banyak grafik mereka tanya-tanya, kasih aja ini gambar jam dan gambar paru-paru, selesai. Nah, saya tadi aplikasi semuanya itu tidak mengganggu ventilasi sama sekali. Jadi seandainya pas ada pasien, kita buru-buru nih mau lihat apa ya manual booknya, buka aja nggak apa-apa, gitu. Nggak ngeganggu sama sekali untuk ventilasi. Kalau udah kita buka-buka mau balik jangan lupa ke kokpit. Nah, untuk settingnya tadi cuma seperti ini aja. Alat menyala, kita setting ini semuanya dari profil sampai pengaturan. Ventilasi berjalan, sudah, ini alat ini sudah oke, sudah bisa berjalan, sudah bisa running gitu. Kalau mau ganti mode tinggal kita geser balik lagi ke kokpit. Kalau untuk standby mematikan jangan lupa dihentikan, menu utama tinggal kita matikan alat. Jadi kalau untuk penggunaan itu simple banget, jadi tinggal satu layar. Kita coba bareng, jadi kita tahu. Ini juga bisa, ini penggunaannya sama, nggak ada bedanya. Kalau ini bisa untuk sekalian inhalasi nggak? Oh bisa, cuma kayak softwarenya belum di download. Tapi sebenarnya itu ada konektor juga. Mas Aswari, udah download Vista belum? Oh ya udah. Bisa. Nanti kalau inhalasi di sini Bu. Ini konektornya. Caranya nanti pencet aja di sini. Ada. Untuk settingan inhalasi dari 5 menit sampai 60 menit. Untuk pemberian obatnya. Ini untuk konektornya. Ini buat jadi tempat selang obat. itu langsung masuk situ, langsung ke Nanti tinggal masuk ke situ, ke depan breathing yang menuju ke pasien. Silahkan dicoba mulai dari menyalakan sampai ventilasi. Jadi harus dicoba. Kalau nggak dicoba, sama ya boleh. Nyalain berarti tinggal pencet aja sampai nyala. Titit.
Nah, udah. Ini hanya invasif atau non invasif. Pasiennya non invasif atau invasif. Kalau non invasif berarti pencet sampai berubah ke non invasif. Kalau pakai ETT berarti tinggal di. Udah suhunya nggak disetting sama sekali. Nah, kalau sensornya nggak kepasang nanti alarmnya di sini. Tuh. Kalau yang merek Pistol Tackle ini kita nggak perlu setting. Yang penting biar nggak terlalu kondensasi banget, airnya nggak terlalu banyak, jangan lebih dari batas. Kalau ibu rajin buang airnya sih nggak apa-apa. yang enggak itu gimana? Berjamur. Makanya kalau untuk COVID tapi belum berkasa ya. Kalau untuk COVID harus yang reus juga loh. Oh itu. Yang disposable banyak ya. Dia plastik. Iya, yang kayak dia kecil gitu. Dia lebih kecil. Itu udah langsung buang semuanya aja. Satu set buang semua. Jadi jangan, kalau sterilnya bagus sih oke, kita mastiin steril sini oke, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk jaga-jaga semuanya lebih baik pakai yang disposable semuanya. Iya, tergantung rumah sakit itu. Kita sih maunya begitu.